Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di tingkat nasional. Sebagai antisipasi, jumlah kasus mungkin akan mengalami kenaikan selama beberapa hari sebelum efek dari PPKM darurat dapat terlihat. Dimohon kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menaati peraturan selama PPKM darurat, agar PPKM darurat tidak sia-sia. Dimohon juga bagi sektor swasta non-esensial untuk mematuhi peraturan dan tidak memaksakan pegawainya untuk bekerja dari kantor. Pemerintah daerah harap benar-benar melakukan penegakan PPKM darurat sesuai dengan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021. Pemerintah memastikan obat-obatan untuk pasien COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri, cukup tersedia. Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir akan ketersediaan obat-obatan ini. Terhitung mulai hari ini, Selasa 6 Juli 2021, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk menyediakan layanan konsultasi dan obat gratis bagi pasien positif COVID-19 yang isolasi mandiri. Selain itu, 11 platform telemedicine ini sudah terintegrasi dengan laboratorium tes PCR. Dengan demikian, pasien bisa melakukan tes PCR dari 11 telemedicine tersebut. Untuk tahap awal, fasilitas ini hanya berlaku untuk area Jakarta. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di tingkat nasional. Penting diketahui, saat ini jumlah kasus aktif di Indonesia mencapai yang tertinggi, yaitu 324.597 kasus aktif. Sebelumnya, rekor tertinggi kasus aktif kita adalah sebesar 176.672 pada tanggal 5 Februari lalu. Jumlah kasus aktif yang tinggi saat ini harus segera diimbangi dengan kenaikan kesembuhan yang tinggi pula, serta fokus untuk menekan angka kematian. Kabar baiknya, per hari ini kita mencapai penambahan kesembuhan harian tertinggi, yaitu 15.863 orang yang sembuh dalam satu hari. Saya apresiasi seluruh tenaga kesehatan yang telah bekerja keras untuk melayani seluruh pasien COVID-19 hingga sembuh. Tentunya angka ini harus terus ditingkatkan, mengingat kita berkejaran dengan penambahan kasus positif harian yang juga tinggi. Jika kita lihat perkembangan mingguan secara nasional, kasus positif pada minggu ini mencapai 168.767 kasus, dan angka ini meningkat 34,6% dari minggu sebelumnya. Kenaikan ini dikontribusikan oleh 5 provinsi dengan kenaikan tertinggi, yaitu DKI Jakarta, naik sebesar 14.508, Jawa Barat naik sebesar 10.367, Jawa Timur naik sebesar 2.905, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 2.173, dan Kalimantan Timur naik 1.749. Perlu menjadi perhatian bahwa setelah beberapa minggu didominasi dengan Pulau Jawa, di minggu ini Kalimantan Timur masuk ke dalam salah satu provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi di minggu ini. Ternyata, jika dilihat pada provinsi di luar Jawa Bali, kenaikan di minggu ini terjadi sebesar 61,8%. Sebagai informasi, kenaikan di provinsi non-Jawa Bali pada minggu sebelumnya hanya sebesar 37,79%. Kenaikan ini dikontribusikan oleh Kalimantan Timur yang naik sebesar 1.749 kasus, NTT naik sebesar 1.269, Kalimantan Barat naik sebesar 1.160, Riau naik 853, dan Sulawesi Selatan naik sebesar 791. Untuk itu, kepada pemerintah daerah, terutama di provinsi-provinsi tersebut, meskipun tidak diterapkan PPKM darurat, tetap wajib untuk tetap meningkatkan penanganan COVID-19 untuk mencegah terjadinya kenaikan kasus yang lebih tinggi lagi. Juga untuk masyarakatnya, jangan lengah
Mari sama-sama kita waspada bersama dengan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali, karena kewaspadaan yang diwujudkan dengan perilaku patuh protokol kesehatan dapat mencegah penularan semakin meluas. Jangan sampai terjadi kenaikan kasus yang semakin tinggi lagi di provinsi-provinsi di luar Jawa Bali karena tidak segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Selanjutnya adalah terkait perkembangan zonasi risiko tingkat kabupaten kota. Penting untuk diketahui bahwa untuk saat ini zonasi risiko tetap digunakan untuk melihat pada skala yang lebih luas, yaitu 34 provinsi di Indonesia. Namun, dalam rangka menilai situasi daerah dengan lebih spesifik pada indikator transmisi komunitas dan kapasitas respons pada 7 provinsi di Jawa dan Bali, maka Kementerian Kesehatan menggunakan leveling 1-4 yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengkategorian daerah menggunakan pewarnaan zonasi risiko menjadi merah, oranye, kuning, dan hijau yang umumnya digunakan di tingkat global sesuai dengan konsensus internasional terkait dengan kebencanaan. Indikator yang digunakan dalam zonasi risiko ini adalah indikator epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Di minggu ini, terdapat 96 kabupaten kota dengan zona merah, 293 kabupaten kota dengan zona oranye, 109 kabupaten kota dengan zona kuning, dan 16 kabupaten kota dengan zona hijau. Tingginya kabupaten kota di zona merah pada minggu ini didominasi oleh kabupaten kota dari Jawa dan Bali. Namun, penting diketahui bahwa dari 96 kabupaten kota tersebut, 27 diantaranya adalah kabupaten kota di luar Jawa Bali. Saya akan bacakan kabupaten kotanya ini untuk menjadi perhatian. Pertama adalah kota Banda Aceh dan Aceh Tengah di Aceh, kemudian kota Bengkulu di Bengkulu, Batanghari di Jambi, kota Singkawang dan kota Pontianak di Kalimantan Barat, kota Waringin Timur dan kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah, kota Balikpapan, kota Samarinda, dan kota Bontang di Kalimantan Timur, kota Tanjung Pinang, kota Batang, Bintan di Kepulauan Riau, kota Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Pringsewu di Lampung, kota Ambon di Maluku, kota Ternate di Maluku Utara, Fakfak di Papua Barat, kota Kendari dan Konawe di Sulawesi Tenggara, kota Bukit Tinggi dan Padang Pariaman di Sumatera Barat, serta Lahat, Musi Banyuasin, dan kota Palembang di Sumatera Selatan. Kepada 27 kabupaten kota ini, mohon betul-betul terus perhatikan perkembangan kasus di wilayahnya masing-masing. Segera ambil langkah penanganan yang efektif dan tepat sasaran untuk menekan penularan agar tidak semakin meningkat seperti di Jawa dan Bali. Pastikan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan cukup dan memadai sehingga seluruh pasien COVID-19 dapat ditangani dengan baik. Yang paling penting adalah berdayakan posko yang telah terbentuk di tingkat desa atau kelurahan untuk berkoordinasi dengan berbagai unsur agar penanganan dapat lebih sistematis dan dapat terkendali dengan baik. Terakhir, jika dilihat dari data BOR ruang isolasi di rumah sakit rujukan di 34 provinsi, 6 provinsi di Pulau Jawa telah mencapai lebih dari 80% tempat tidur terisi. Keterisian tempat tidur yang tinggi ini tengah diupayakan oleh masing-masing daerah untuk dimitigasi dengan meningkatkan jumlah fasilitas isolasi terpusat dan meningkatkan kualitas pemantauan pasien isolasi mandiri. Yang perlu menjadi perhatian adalah terdapat 14 provinsi di luar Jawa Bali dengan BOR mencapai 50-80%. Provinsi tersebut adalah Lampung, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, NTT, Bangka Belitung, Jambi, Papua, dan Maluku Utara. Tingginya BOR pada provinsi-provinsi ini perlu segera ditindaklanjuti. Mohon bagi pemerintah daerahnya untuk mulai mengkonversi jumlah tempat tidur dan menambah fasilitas isolasi terpusat di wilayahnya masing-masing. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam menekan angka BOR di wilayahnya masing-masing. Apabila mengalami gejala COVID-19 atau kontak erat dengan pasien positif, jangan panik dan segera hubungi puskesmas setempat untuk segera dilakukan pemeriksaan dan penelusuran kontak.
Sambil menunggu hasil pemeriksaan, teruslah berkonsultasi dengan petugas puskesmas agar isolasi mandiri dapat selalu terpantau. Ingat, melapor ke puskesmas sangat membantu dalam pendataan dan pelacakan kontak serta penanganan COVID-19 bisa didapatkan dengan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Puskesmas dapat menganjurkan pasien untuk isolasi mandiri atau merujuk ke tempat isolasi terpusat maupun rumah sakit sesuai dengan gejalanya. Jika kita melakukan isolasi mandiri, penting untuk memastikan ketersediaan beberapa peralatan seperti oximeter, termometer, obat-obatan, dan vitamin. Pantau suhu dan saturasi oksigen secara berkala, dan pastikan asupan makanan dengan gizi seimbang terpenuhi setiap harinya. Selama isolasi mandiri atau dalam mempersiapkan isolasi mandiri, kita tidak perlu panik dengan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Karena hal ini dapat memicu habisnya stok barang tersebut dan membuatnya langka, sehingga harga dapat meningkat tajam dan menyulitkan orang yang benar-benar membutuhkannya. Ingat, penggunaan obat-obatan selama masa pemulihan harus dengan resep dokter. Selanjutnya, saya akan memberikan update peraturan pelaku perjalanan di dalam negeri ataupun yang hendak masuk Indonesia dari luar negeri. Sebelum saya menjelaskan, saya tekankan bahwa peraturan ini mewadahi masyarakat yang memang dalam keadaan terdesak untuk melakukan mobilitas. Jika tidak, baiknya tetap di rumah untuk menekan peluang penularan semaksimal mungkin. Bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang hendak menggunakan moda transportasi udara, wajib menyiapkan hasil PCR maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk pelaku perjalanan yang memanfaatkan transportasi dengan moda laut, penyeberangan laut, pribadi maupun umum melalui jalur darat, sepeda motor, dengan kendaraan logistik maupun kereta api antar kota, maka wajib menyiapkan dokumen hasil negatif COVID-19, baik dengan PCR maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau rapid antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Walaupun khusus untuk moda transportasi jalur darat bagi pribadi atau umum antar satu wilayah aglomerasi tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat tanda negatif COVID-19, namun masyarakat perlu tetap berhati-hati karena risiko penularan ada di sekitar kita. Jangan lengah, baik saat dalam perjalanan maupun saat sesampainya di tempat tujuan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan karantina mandiri selama minimal 5 kali 24 jam. Sebagai tambahan, semenjak 3 Juli 2021, pelaku perjalanan berusia kurang dari 18 tahun wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 dengan menyesuaikan opsi moda yang dipilih. Sedangkan untuk pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Jawa, terdapat dokumen prasyarat perjalanan tambahan, yaitu sertifikat vaksinasi setidaknya dosis pertama vaksin. Keputusan ini diambil menimbang sedang terjadi eskalasi kasus khususnya di Pulau Jawa Bali, sehingga perlu proteksi lebih. Lalu saya juga perlu sampaikan, peraturan terbaru terkait pelaku perjalanan dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia. Hal yang berbeda dan patut menjadi perhatian bersama demi menekan importasi kasus, maka screening yang dilakukan semakin ketat dengan menambah dokumen syarat perjalanan, yaitu sertifikat vaksinasi, dan perpanjangan durasi karantina wajib menjadi 8 hari. Bagi WNI yang belum sempat menerima vaksinasi sebelum kedatangan di Indonesia, akan diwadahi vaksinasi dengan skema program atau gratis setelah berhasil dinyatakan negatif melalui tes ulang PCR pertama maupun kedua. Selain itu, dihimbau bagi pendatang baik WNI ataupun WNA untuk melakukan karantina lanjutan selama 14 hari setelah hasil tes ulang PCR kedua keluar demi keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Pemerintah sangat berharap dukungan melalui kedisiplinan baik bagi aparat di lapangan maupun masyarakat untuk benar-benar menjalankan peraturan secara bertanggung jawab. Ini adalah tugas kita sebagai bangsa yang besar untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara dan masyarakat luas. Demikian konferensi pers pada sore hari ini.
Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sesi pertanyaan dari media. Ada pertanyaan masuk dari Saudara Hendro berita1.com. Pertanyaannya adalah bagaimana hasil evaluasi dalam 3 hari pelaksanaan PPKM darurat. Baik, selama beberapa hari pelaksanaan PPKM darurat, mobilitas masyarakat masih terlihat cukup tinggi. Penting untuk diketahui, tingginya mobilitas masyarakat ini perlu untuk ditekan, sehingga tingkat penularan yang terjadi juga dapat segera menurun. Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat untuk dapat mematuhi ketentuan yang berlaku selama masa PPKM darurat. Jika masyarakat tidak ada kepentingan yang mendesak, maka diminta untuk dapat tinggal di rumah saja untuk meminimalisasi risiko penularan. Selain itu, bagi masyarakat yang beraktivitas di sektor esensial dan kritikal, untuk dapat memenuhi persyaratan dokumen sebelum melakukan kegiatan, seperti salah satunya surat tanda registrasi pekerja yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, bagi sektor non-esensial, diminta untuk dapat mematuhi peraturan terkait PPKM darurat yang mewajibkan pegawainya untuk sepenuhnya work from home. Demikian konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Jody yang telah menyampaikan informasi terkini terkait dengan PPKM darurat. Dengan demikian konferensi pers saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.